Lanjut lagi bosku. Bab 45-46. CEO dingin dan gadis malang. Dokter muda itu tersenyum melihat kekhawatiran dari pria yang dikagumi banyak orang itu. Nyonya muda baik-baik saja, hanya kelelahan dan stres yang berlebihan. Dan sepertinya istri Anda harus dirawat, jawab dokter itu tersenyum ramah. Siapkan kamar rawat terbaik di rumah sakit ini, ucap Sean dengan ekspresi datarnya. Baiklah, jawab dokter itu. Apa boleh kami masuk, dok? Timpal Sina sementara Sean langsung menerobos masuk. Silahkan Nona, jawab dokter itu. Sina langsung masuk mengikuti sang kakak yang lebih dahulu masuk. Sina melihat sang kakak sudah menggenggam tangan sang kakak ipar yang masih belum sadarkan diri. Sayang, maafkan aku yang tak bisa menjagamu, gumam Sean mengecup punggung tangan sang istri penuh kelembutan. Kak, sebentar lagi Kak Naya siuman kok, ucap Sina mengusap punggung sang kakak agar kakaknya itu merasa tenang. Dan benar saja tak lama Anaya tampak mengerjapkan pelan. Wanita itu tampak masih sangat pucat. Mas, lirih Anaya hampir tak terdengar. Ya sayang, jawab Sean. Aku ada di mana? Tanya Anaya menatap sekelilingnya tempat yang begitu asing baginya. Kamu di rumah sakit sayang, tadi kamu pingsan di kampus, jawab Sean. Maaf tuan, kami mau memindahkan nyonya ke ruang perawatan, ucap suster dengan ramah. Jawab Sean memberikan ruang, agar para suster itu bisa mendorong berangkar tempat tidur Anaya, dan diikuti dari belakang oleh Sean dan Sina. Dan disinilah mereka saat ini ruang VVIP rumah sakit. Sean tampak tak mau jauh dari istrinya itu. Sementara Sina sudah pulang karena ada tugas kuliah yang akan ia selesaikan. Mas, aku pulang gak enak di sini, lirih Anaya yang memang tak suka dengan aroma rumah sakit. Sis, kamu harus dirawat sayang, sambil menunggu hasil laboratorium kamu keluar, jawab Sean. Tapi aku sudah merasa baik kan mas, rengek Anaya. Sayang, nanti ya setelah keadaan kamu udah sedikit pulih, ucap Sean. Pintu ruangan terbuka, nampak Nyonya Anita dan sang suami datang menjenguk menantunya itu, dengan membawakan makanan kesukaan anak menantunya. Sayang, gimana? Udah merasa baik kan? Tanya Nyonya Anita saat mendekati tempat tidur Anaya. Dia tadi sudah diberitahu oleh sang putri tentang keadaan Anaya. Udah ma. Mau pulang? Ujar Anaya yang masih ngeyel ingin pulang. Nanti ya nak. Setelah kamu lebih segar. Ini masih pucat kayak gini, ucap Nyonya Anita mengusap pucuk kelapa Anaya. Mama bawakan bubur Manado kesukaan kamu, mau mama suapkan atau sama Sean? Tanya Nyonya Anita yang memperlihatkan bawaannya. Biar Sean yang suapkan ma, jawab Sean mengambil salah satu wadah makanan berisi bubur yang dimaksud sang mama. Ya sudah, jawab Nyonya Anita. Sean dengan telaten menyuapkan bubur kesukaan sang istri. Suap demi suap sampai akhirnya semua isi mangkuk berpindah ke lambung sang istri. Pria itu tersenyum saat melihat sang istri yang menghabiskan makanannya. Mikirin apa sih sayang sampai kamu stres dan kelelahan seperti ini? Tanya Sean yang membersihkan sisa makanan di mulut sang istri. Aku takut aja kejadian itu kembali terulang mas, lirih Anaya. Sean, sepertinya Anaya mengalami trauma, ucap Papa Ferdian yang duduk di sofa bersama sang istri menonton sang anak dan menantunya. Sean menatap sang istri dengan perasaan entah. Tampak raut ketakutan di mata Anaya. Aku janji kejadian itu gak akan terulang lagi, janji. Sean menggenggam erat kedua tangan Anaya. Bawa ke psikiater Sean, usul Nyonya Anita.
Tunggu hasil lab dulu ma, jawab Sean. Mudah-mudahan tak ada yang serius, ujar Papa Ferdian. Amin. Ucap Nyonya Anjar mengamini perkataan sang suami. Tak lama dokter memasuki ruang rawat Anaya denah seorang suster yang mendampinginya. Selamat siang Nyonya muda, sama dokter itu dengan senyuman ramahnya. Siang juga dokter, lirih Anaya. Bagaimana perasaannya saat ini? Tanya dokter itu. Masih sedikit pusing dok, jawab Anaya. Mungkin karena terlalu stres jadi bisa memicu rasa pusing berlebihan. Apalagi ada rasa trauma yang memicu rasa takut berlebihan dan terjadinya stres, ujar sang dokter. Lalu apa perlu ke psikiater dok? Tanya Nyonya Anita ikut menimpali. Kalau diperlukan bisa saja, tapi dukungan orang sekitar biasanya lebih ampuh memulihkan rasa trauma. Trauma yang dialami tidak begitu parah, jawab dokter itu lagi. Baiklah dok terima kasih, ujar Nyonya Anita. Sama-sama Nyonya, kalau begitu saya pamit undur diri dulu, jawab sang dokter melangkah keluar dari ruang rawat Anaya. Sean mendekap sang istri ke dalam pelukan hangatnya. Jangan takut sayang selamanya ada aku kamu akan baik-baik saja, ucap Sean memberi semangat pada Anaya. Sean benar Anaya papa juga telah menyiapkan satu bodyguard untukmu. Mungkin besok sudah bekerja, timpal Papa Ferdian. Cewek kan pa? Tanya Sean. Ya, jawab Papa Ferdian. Emang ada pa? Tanya Anaya. Ada. Karena itu permintaan suami bucinmu, ejek Papa Ferdian pada sang putra. Ya ampun mas. Kamu ada-ada saja, Anaya menggeleng pelan melihat sikap posesif sang suami. Aku gak mau kamu dekat dengan pria manapun Anaya, jawab Sean. Bucin akut, ledek Nyonya Anita. Sean tak mempedulikan ucapan kedua orang tuanya. Dia fokus menatap sang istri yang menurutnya semakin cantik saja. Meski tak make up namun pesona seorang Anaya mampu menghipnotis seorang Sean. Pulang yuk sayang. Males nonton orang bucin, ucap Papa Ferdian pada sang istri. Baiklah pa. Anaya mama sama papa pulang dulu ya, semoga lekas sembuh, ujar Nyonya Anita dengan tulus. Papa juga ya sayang, timpal Papa Ferdian. Hanya aku pria yang boleh memanggil Anaya dengan sebutan sayang pa, ujar Sean menatap tajam papanya. Tuan Ferdian membola mendengar ucapan sang putra yang kelewat bucin menurutnya. Dia sudah kuanggap putriku Sean, jawab Papa Ferdian. Tapi dia bukan putri kandungmu pa hanya menantu, sela Sean yang kadar cemburunya gak ketulungan. Baiklah terserahmu saja Sean, jawab Papa Ferdian pasrah melihat kelakuan anak sulungnya itu. Setelah kedua orang tuanya pamit Sean duduk di sebelah sang istri. Anaya. Ya mas. Jawab Anaya. Maaf jika sifat cemburuku membuatmu tak nyaman, ujar Sean menggenggam tangan sang istri. Mas cemburulah ala kadarnya saja, yang berlebihan karena itu tidak baik, jawab Anaya. Tapi aku takut kamu meninggalkanku dan... Sial. Gak akan mas. Kita sama-sama pernah dikhianati jadi mari sama-sama belajar juga dari hal itu, ujar Anaya. Ya sayang. Tapi rasa takut itu lebih besar di sini, tunjuk Sean ke dada sebelah kirinya. Aku boleh bertanya mas? Tanya Anaya dengan mode serius. Ya. Apa kamu dulu mencintai Jessica seperti ini? Tanya Anaya menatap bola mata sang suami. Tidak. Padamulah aku seperti ini Anaya, jawab Sean. Bab 46. Sungguh. Tanya Anaya. Jangan lagi mengungkit masa lalu Naya nanti kamu sakit hati sendiri, ucap Sean yang gemas dengan sang istri.
Tapi aku ingin tahu seberapa besar cintamu untuknya dulu Mas, kekeh Anaya. Naya, dengarkan aku. Dia adalah masa lalu. Seberapa besar cintaku padanya itu hanya di masa lalu, dan kamu masa depanku besar cintaku padamu hanya aku dan Tuhanku yang tahu, jawab Sean. Anaya terharu mendengar jawaban Sean, wanita itu bisa melihat kejujuran dari pancaran mata sang suami. I love you more Anaya, bisik Sean. Me too Mas, jawab Anaya. Keduanya saling tersenyum satu kemati suasana yang tercipta. Bahkan Sean si pria yang terkenal jarang senyum itu kini senyumannya tak luntur dari tadi. Baginya Anaya adalah wanita pilihan terbaik dari mamanya. Mas kapan aku boleh pulang? Tanya Anaya. Kenapa? Balas Sean. Aku gak betah Mas, jawab Anaya yang sungguh tak suka dengan bau rumah sakit. Kamu masih butuh perawatan Naya, ucap Sean. Rawat di rumah aja ya Mas, seru Anaya dengan wajah memohon. Aku perhatikan dari tadi kamu terus merengek minta pulang, ada apa, Tanya Sean ikut merebahkan diri di samping sang istri. Aku gak suka bau rumah sakit Mas, mual, jawab Anaya jujur. Lia besok aku akan menanyakan pada dokter, jawab Sean menggeluk tubuh sang istri, lalu menyembunyikan wajah di ceruk Lex. Anaya menghirup aroma tubuh sang istri yang membuatnya tenang. Mas kamu ngapain? Kalau tidur mandi dulu, ujar Anaya menggoyangkan tubuh sang suami. Baju gantinya belum sampai sayang, jawab Sean yang tak bergeming sedikitpun. Anaya menghela nafas panjang melihat kelakuan sang suami. Andai karyawan kamu lihat kelakuan kamu Mas, maka image CEO arogan gak akan berlaku lagi, ujar Anaya. Aku kayak gini cuma sama kamu Nay, bahkan sama adik dan mamaku saja aku tak seperti ini, jawab Sean. Cek kamu kayak kulkas Mas kalau di luar, ujar Anaya memainkan dasi sang suami. Aku bukan tipe pria yang suka tebar senyuman sana-sini, aku kayak gini aja masih banyak wanita mengejar apalagi kalau suka tebar pesona, jawab Sean dengan narsisnya. Ya kau percaya, ledek Anaya. Sean gemas dengan sang istri menggelitik P1 sang istri hingga Anaya tertawa lepas. Hahaha. Mas haha udah. Geli, ujar Anaya di sela tawanya. Berani ngeledek kamu sekarang, Sean begitu bahagia melihat tawa lepas sang istri. Pria itu begitu terpesona betapa cantik wanitanya tertawa seperti itu. Ampun Mas. Geli, ujar Anaya menyisakan tawanya saat Sean berhenti menggelitik. Tetaplah tertawa seperti ini Naya, cantik, gumam Sean menyingkirkan rambut yang menutup wajah sang istri. Seketika Anaya menjadi salah tingkah, karena ucapan Sean. Wajahnya merona, wanita itu menyembunyikan wajahnya di dada sang suami. Malu Mas, lirik Anaya di dalam dekapan sang suami. Masih malu. Bukannya aku suka lihat semuanya loh, goda Sean. M3 Sum. Ucap Anaya. Haha. Sama istri sendiri pahala loh, jawab Sean. Itu maunya kamu Mas, ujar Anaya sebal. Dengan sang suami. Aku kejar target sayang, jawab Sean. Kejar target. Bo Anaya. Aku gak sabar kamu mengandung anak aku, ucap Sean mengusap perut rata sang istri. Tapi jika aku belum bisa mewujudkannya bulan ini? Tanya Anaya. Kita usaha lebih keras lagi sayang, jawab Sean. Tapi jika aku tak bisa? Sis jangan mengatakan hal yang kita tidak tahu akan seperti apa ke depannya Naya. Yang aku inginkan hidup bersama denganmu sampai kita menua bersama. Sean yang tahu arah pembicaraan Anaya. Makasih telah mencintaiku seperti ini, ucap Anaya.
Ya sayang mungkin akan terus bertambah, jawab Sean. 2 minggu berlalu kini Anaya telah kembali ke kampus kuliah seperti biasanya. 3 hari dirawat di rumah sakit dan 4 hari pemulihan di rumah. Wanita itu tampak semangat mengejar ketertinggalannya. Meski Arini selalu mengirimkannya materi kuliah selama ia dirawat. Sean pun sibuk dengan urusan kantornya, karena pekerjaannya menumpuk, karena jarang ke kantor menemani sang istri di rumah. Wanita itu kini makin tak mau jauh darinya. Tadi lagi saja ia tak tega melihat raut wajah sang istri yang bersemangat. Tapi dengan berbagai macam bujuk rayu akhirnya Anaya berangkat juga ke kampus demi kuliahnya. Setelah Sean memberikan sapu tangan miliknya, wanitanya itu tampak bersemangat untuk pergi ke kampus. Wanita itu akhir-akhir ini begitu sangat suka dengan aroma parfum miliknya, membuat Sean begitu bahagia karena terus ditempeli oleh sang istri. Saat kelas usai Anaya menghirup sapu tangan milik sang suami, yang terdapat bau parfumnya. Lah tiba-tiba merindukan suaminya itu. Tapi ia masih ada 1 mata kuliah lagi, terpaksa ia mengurungkan niatnya untuk menyusul sang suami ke kantor. Wanita itu duduk sendirian tak berniat untuk keluar dari kelasnya. Ia begitu sangat malas bergerak dan hanya ingin menghirup aroma parfum sang suami, yang terdapat di sapu tangan yang tadi pagi Sean berikan. "Kak Naya di sini kamu rupanya," ujar Sina memasuki kelas sang kakak ipar. Anaya menyimpan sapu tangan milik suaminya itu ke dalam tas. "Ada apa Sina?" tanya Anaya. "Kantin yuk. Cari makan," ajak Sina. "Males Sina. Lagi malas gerak," jawab Anaya. "Ayo Kak," rengek Sina. "Ajak teman-temanmu saja sana," ujar Anaya. "Males. Maunya sama kakak," jawab Sina dengan mode manjanya. "Adeh. Gak adik gak kakak sama saja," gerutu Anaya memutar bola matanya malas. "Ayo Kak. Hadeh. Iya. Ayo," ujar Anaya yang sudah berdiri. "Asyik. Kak Naya terbaik deh," seru Sina. Anaya berjalan menuju kantin dengan sang adik ipar. Sina tampak bersemangat tapi tidak dengan Anaya, wanita itu tampak datar saja. Setibanya di kantin keduanya duduk di salah satu meja yang terletak sedikit pojok. Sina menikmati makan siangnya dengan lahap, tapi tidak dengan Anaya. Wanita itu tak menyentuh sedikit makanannya. Enak ya jadi istri sultan, kemana-mana dikawal. Sina yang mendengar ucapan salah satu mahasiswi menghentikan suapannya. Lah melirik sang kakak ipar yang cuek saja. "Iya dong. Bebas. Gak kuliah sekalian udah dijamin nilainya," Sina makin geram dengan mulut julid yang ia tahu menyindir sang kakak ipar. "Cari gara-gara tuh cewek," gumam Sina. "Udah selesai?" tanya Anaya pada Sina. "Belum Kak," jawab Sina yang masih menatap tajam mahasiswi yang mengatai Anaya. "Cepetan dikit Sina mau kelas lagi nih," ujar Anaya. "Lia Kak mau selesai juga kok," jawab Sina. Setelah selesai keduanya meninggalkan kantin, namun langkah mereka terhenti saat suara sumbang yang membuat mereka geram. "Awas menantu pemilik kampus mau lewat," ledek mahasiswi yang dari tadi menggibah Anaya.